bagaimana untuk mendatangkan khusyuk. Adapun permasalahan yang kedua, telah dijawab soal yang pertama. Soal yang kedua, apa soalnya tadi? Berhubungan dengan niat. Bagaimana seseorang yang niatnya itu beribadah, namun ada terbetik di hatinya untuk kemaslahatan dunia. Maka perlu diketahui ya ibadah Allah, bahwa Allah Jalla wa'ala menjadikan asal dari ibadah itu, Allah itu sangat egois. Tidak boleh ibadah itu dibagi tujuannya untuk Allah dan untuk kemaslahatan dunia. Dan ini sesuai dengan keumuman ayat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan tujuan kamu dengan selain Allah. Dan begitu penucapan Allah di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din hunafa. Begitupun tidaklah diperintah seluruh manusia dan jin untuk beribadah kecuali ikhlas hanya kepada Allah saja. Maka ini asal dari ibadah. Kemudian telah dibahas oleh para ulama, ada beberapa niat-niat tertentu yang berhubungan dengan dunia. Maka oleh para ulama diberikan tafsir, diberikan perincian. Dari pertanyaan ini kita jawab, perincian yang pertama. Jika dia niatnya untuk mendapatkan dunia adalah goyah, tujuan dari segala tujuan. Dia niat ibadah, tetapi tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, dan tujuan kemaslahatan dunia ini adalah goyah 100% dari hatinya, dia ibadah untuk mendapatkan itu, maka di sini dia bisa tidak mendapatkan pahala sama sekali dan bahkan bisa diadab dengan adab yang perih dan pedih. Kenapa? Karena dia memalingkan ibadah yang tadinya ikhlas untuk Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ibadahlah hanya kepadaku kata Allah dan jangan membagi ibadah dengan yang lain. Dia fokuskan 100% dengan ibadah tadi, tujuan dunia agar dia dapatkan. Maka jika tujuannya seperti itu, jelas di dalam syariat orang ini amal-amalnya tidak mendapatkan pahala dan bahkan mendapatkan adab yang perih dan perih dari Allah. Mana pendalilannya? Dari ayat Al-Quran dan hadis. Ada ayat Al-Quran seperti Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Yang maknanya, barang siapa yang melaksanakan amal ibadah namun goyahnya tujuan, harapan, asa hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan dunia saja 100%, maka dia itu nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Pertama, Allah akan memberikan apa yang dia inginkan dari tendensi dari ibadah tujuan dunia tadi. Maka jika dia ingin disebut sebagai seseorang yang baik, maka Allah akan memberikan reputasi yang baik. Jika ingin mendapatkan kekayaan, Allah berikan dunia dan seisinya. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Didefinisikan atau ditafsirkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah di tafsir At-Tabari, makna wa hum fiha la yubkhasun wa hum fiha la yuzlamun, bahwa mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Diberikan apa yang mereka niatkan untuk dunia, Allah berikan. Namun apa? Laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Namun di hari akhirat sudah tidak akan diberikan pahala-pahala lagi kecuali api neraka yang menantinya. Ayat ini ayat yang sangat keras kepada mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah namun tendensi 100% untuk dunia. Dan lebih description lagi datang di dalam hadis yang banyak
Namun kita ambil yang paling sahih, cukup satu untuk menyingkat waktu karena sudah ada Isya juga. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang panjang dan kita hanya mengartikan saja, disebutkan dari Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah, berkata Nabi, awal man yus'ar finnar yaumal qiyamah thalatha. 3 manusia yang pertama kali akan dimasukkan kepada api neraka adalah 3 orang. Lihat 3 orang ini. Apakah mereka musyrik kafir? Tidak, dari kaum muslimin. Lalu apakah mereka kaum muslimin yang malas dalam beribadah? Tidak, bahkan ibadah yang full dari segi amalan. Namun ikhlas tujuannya tidak ada untuk Allah, tapi hanya untuk kemaslahatan dunia saja tendensinya. Ini dia dari 3 perkara tersebut. Pertama, dikatakan di hari kiamat kepada orang yang zahirnya diketahui oleh manusia dia itu mati syahid. Maka orang ini didatangkan di hari kiamat, kemudian ditampakkan kepadanya amalannya dari amalan mati di medan peperangan, dan ditampakkan amalan orang yang mati syahid bahwa pahalanya sangat banyak. Betul ya, Ikhwan. Nanti ganggu ke sini, ganggu proses belajar mengajar. Maka di dalam hadis ini disebutkan orang ini berkata di saat ditanya, liman qatal tanafsak, untuk siapa kamu berperang, berjihad? Dikatakan, li ajlik ya Rabb, aku berperang untukmu. Maka didustakan, kadzabta fakadzabu, maka didustakan dan didustakan oleh seluruhnya. Maka kemudian disebutkan, qatal tali ajli an yuqal ala annaka jari, maka tidaklah kamu berani di medan perang kecuali agar disebut kamu itu patriotisme, pejuang yang tidak mempunyai rasa takut, seorang pahlawan, the hero. Maka kamu telah mendapatkan laqad qila apa yang kamu inginkan. Maka orang ini dibongkar. Ternyata tujuannya di dunia dulu bukan untuk Allah. Dia mati misalnya untuk partainya, agar disebut oleh orang partai, saya membela partai saya sampai mati, atau kelompoknya atau golongannya. Maka orang ini mendapatkan apa yang dia inginkan sehingga dia masyhur, di zamannya disebut pahlawan. Seperti di zaman dulu di saat reformasi, beberapa mahasiswa berani untuk melawan dari kepolisian ataupun anti huru-hara yang terbunuh. Kemudian disebutkan dan disematkan sebagai pahlawan reformasi. Di dunia dia mendapatkan gelar pahlawan, mendapatkan mungkin karangan bunga. Namun tujuannya bukan mati karena Allah, tetapi mati karena reformasi. Menggulingkan kekuasaan yang syah. Alhasil, ini contoh yang pertama. Maka apa balasannya? Diseret dari wajahnya, dilemparkan kepada api neraka. Ini yang pertama. Amal yang besar, jihad. Dan yang kedua, orang yang menginfakkan hartanya. Maka dikatakan, liman anfaqta amwalak, untuk siapa kamu menginfakkan harta kamu? Untukmu ya Allah. Kadzabta, kamu dusta. Maka tidaklah dibongkar oleh Allah bahwa dia itu dulu menginfakkan harta-hartanya dan kadang-kadang pamer, ingin disebutkan namanya, dan masjid-masjid yang dia bangun ditulis, masjid ini dibangun oleh Fulan, Ibnu Fulan, Al-Fulani. Maka diketahui bahwa tujuannya agar disebut dia Al-Jawad. Dia menginginkan keharuman namanya di dunia disebut sebagai dermawan kaum muslimin. Maka di dunia semua orang mengenalnya dengan sebutan dermawan. Maka di saat dia meninggal pun disebut sebutan dermawan. Dermawan, dermawan. Maka dia telah mendapatkan apa yang diinginkan, maka dikatakan laqad qil, maka orang telah menyebut kamu sebagai dermawan. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan di dunia, maka di hari akhirat tidak ada balasan kecuali neraka. Orang ini diseret atas wajahnya, kemudian dilempar ke api neraka. Yang ketiga, penuntut ilmu. Yang menuntut ilmu tujuannya bukan perkara-perkara yang dibolehkan, tetapi perkara yang 100% untuk mendapatkan dunia, apa? Agar dia tersohor menjadi ustadz, disebut orang yang alim, disebut
pembaca Al-Quran, disebut qari Al-Quran, dan sebagainya. Maka tujuan ini yang membuat dia menjadi buruk. Maka ditanya orang yang ketiga, untuk siapa kamu menuntut ilmu? Membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Dikatakan dusta kamu. Bahwa kamu membaca Al-Quran tujuannya, mempelajari ilmu tujuannya disebut qari ahlul Quran. Disebut alim ulama, disebut ustadz, disebut syekh, dan sebagainya. Maka laqad qila, engkau telah disebut oleh manusia bahwa engkau adalah orang terpandai di desanya. Namun apa faedahnya? Di hari akhirat tidak mendapatkan apa-apa dan dilempar kepada api neraka. Maka ini poin yang pertama. Bagian yang pertama. Apa itu? Seseorang yang beribadah kepada Allah tetapi menginginkan tujuan dunia 100% di hatinya. Seperti tadi, mati di medan jihad, ternyata tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya disebut the hero, pahlawan, patriotisme, tidak punya rasa takut. Dan yang kedua, orang penderma, ingin disebut aku dermawan dari kaum muslimin. Dan yang ketiga, menuntut ilmu ingin disebut saya ustadz, saya orang alim, saya qari Al-Quran. Maka niat-niat seperti ini disebutkan oleh para ulama, jika 100% tujuannya dia beribadah yang tadinya harus untuk Allah diberikan untuk selain Allah, yakni untuk tujuan dunia, maka di sini dia tidak mendapatkan apa-apa di hari akhiratnya. Namun di sini yang kedua ada sisi lain. Barang siapa yang melaksanakan ibadah dan tujuannya untuk Allah, berbeda dengan yang pertama. Namun dari kerahmatan Allah Jalla wa'ala, di saat Allah Jalla wa'ala memerintahkan suatu amalan, maka Allah memberikan down payment. Di dunia Allah memberikan perkara-perkara yang baik. Contohnya, di dalam hadis-hadis tentang permasalahan silaturahmi, maka disebutkan di hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, man sarrahu an yubsitalahu rizqahu au yutawwilu umrahu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dijadikan hartanya melimpah ruah di dunia dan juga dipanjangkan umurnya agar dia bersilaturahmi, maka silaturahmi ibadah. Jika seseorang melaksanakan silaturahmi ibadah, berarti asalnya untuk Allah. Namun di saat dia melaksanakan silaturahmi, terbersit di hatinya, ya Allah berikanlah aku rizki yang panjang, rizki yang banyak dan umur yang panjang sesuai dengan keutamaan silaturahmi ini. Maka di sini pertanyaannya, boleh atau tidak? Maka dalam permasalahan perkara ini disebutkan oleh para ulama, dalam perkara-perkara yang kedua ini, di mana seseorang meniatkan tadinya ibadah untuk Allah, namun dari peribadatan itu mempunyai perkara kebaikan dunia, dan dia pun mengharapkan kebaikan dunia tersebut, namun intinya 100% untuk Allah, dan menginginkan perkara dunia hanya down payment, dan itu pula janji Allah, maka ini tidak mengurangi pahala sedikit pun. Sehingga dari hadis ini, jika seseorang melaksanakan silaturahmi, kemudian di hatinya agar dapat juga rizki yang melimpah dan dipanjangkan umurnya, maka ibadah dia dalam melaksanakan silaturahmi tidak dikurangi. Kenapa? Karena di sini tidak ada masalah antara niatnya dia yang tujuannya untuk Allah, silaturahmi, dengan niat dia mendapatkan panjang umur dan rizki, karena semuanya ada di syariat Islam. Dan begitu pun tentang permasalahan contoh yang lain, orang yang haji, terutama di zaman dahulu, pertemuan haji dan umrah itu pertemuan orang-orang di seluruh negara. Maka dari beberapa manusia yang melaksanakan haji dan umrah, kesempatan untuk membeli bahan-bahan modal untuk dijual di negerinya, atau juga menjual dari barang-barangnya, sehingga masyhur di zaman terdahulu
jika mereka berjualan, jika mereka melaksanakan haji dan umrah, juga membawa souvenir-souvenir untuk bisa dijual. Maka bagaimana keadaan seperti ini? Maka ini pun perkara-perkara yang boleh, di mana pendalilannya datang di dalam ayat Al-Quran juga, seperti ucapan Allah Jalla wa'ala, laisa alaikum junah, bahwa tidak ada bagi kalian antabtagu fadlan min rabbikum, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Tidak ada apa-apa dari dosa bagi kalian di saat kalian menuntut dan menginginkan keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Apa maknanya di sini? Telah diriwayatkan dari Abu Umamah At-Taimi, tabi'i, yang mana dia bertanya kepada Abdullah ibnu Umar, yang mana dia mengatakan, wahai Abdullah ibnu Umar, aku melaksanakan haji sekalian aku menjual barang-barangku. Maka kemudian setelah itu turunlah ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ayat ini laisa alaikum junah qala antum hujjaj, kalian itu adalah orang-orang yang melaksanakan haji. Di saat mereka melaksanakan, apakah haji kami batil wahai Rasulullah? Karena niat kami untuk haji dan juga untuk melaksanakan jual beli. Turun ayat ini, kemudian dikatakan faqala antum hujjaj, kalian adalah orang-orang yang melaksanakan haji dan diterima hajinya. Maka dari contoh dua misal di sini, dari silaturahim dan dari permasalahan haji, yang kedua dalilnya sahih, maka bagaimana jika seseorang menginginkan untuk beribadah, seperti apa saja, misalnya menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu untuk Allah asalnya, namun kemudian dia memalingkan dari sedikit untuk tujuan yang lain. Apa misalnya? Saya ingin menuntut ilmu tapi ingin juga mengangkat kebodohan dari diri saya. Apakah boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Karena ada pendalilannya apa? Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka jika kalian tidak mengetahui ilmunya, bertanyalah, bergurulah kepada orang-orang yang berilmu. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Maka dia menuntut ilmu dan tujuannya agar mengangkat kebodohan dari dirinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, beristidlal dengan ayat ini, jawabnya boleh. Sehingga tidak mengganggu dari niat ikhlasnya. Dan begitu pun contohnya, seseorang yang menuntut ilmu, kemudian bergelitik di hatinya, ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang takut kepadamu. Dan di saat ditanya, apa tujuan kamu menuntut ilmu? Agar aku takut kepada Allah. Apakah ini juga mengganggu dari pahala? Jawabnya tidak. Seperti permasalahan tadi. Yang kedua, kenapa? Karena telah disebutkan di dalam syariat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah berfirman di Al-Quran, sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah mereka para ulama. Sehingga di saat dia menuntut ilmu, dan tujuannya menuntut ilmu agar dia takut kepada Allah, tujuan ini tidak menghapuskan pahala menuntut ilmu, seperti tadi di kisah di hadis Muslim tadi dari Abi Hurairah, orang ini dilempar kepada api neraka karena menginginkan disebut sebagai qari, sebagai orang yang alim. Orang ini menginginkan agar takut kepada Allah, maka ini tidak menafikan keikhlasan. Kenapa? Karena itu juga ada di dalam syariat. Apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah para ulama. Dan juga contoh yang terakhir, misalnya seorang penuntut ilmu, dia menuntut ilmu sambil juga di dalam hatinya tergelitik, semoga Allah menaikkan derajatku di dunia dan juga di hari akhirat. Apa menaikkan derajatnya? Dengan Allah memberikan rizki yang melimpah setelah dia nanti akan mengajar dan berdakwah. Dan di saat dia menuntut ilmu juga, Allah mengangkat derajatnya di kalangan manusia. Dia menjadi orang yang dilihat dengan ilmunya menjadi orang yang baik, disanjung oleh manusia, tidak disebutkan dengan keburukan, reputasinya tinggi. Apakah boleh ini juga? Boleh. Karena ada di dalam syariat tadi,
Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dari orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang mempunyai ilmu. Satu derajat dari orang-orang yang beriman karena ilmunya. Maka kesimpulannya barakallahu fikum dari pertanyaan yang di sini disebutkan oleh penanya, apakah seseorang jika melaksanakan ibadah kemudian terbetik di hatinya maslahat duniawi, apakah boleh? Kita jawab tadi, jawabnya tafsil. Pertama jawabnya tidak boleh jika 100% tujuan dia beribadah untuk dunia. Seperti tadi kami misalkan, tujuan dia berjihad agar disebut orang yang patriotisme dan biru. Dan yang kedua, dia menginfakkan hartanya dengan tujuan agar disebut orang dermawan. Dan yang ketiga, menuntut ilmu, tujuan 100% agar dia disebut orang yang alim, sehingga mendapatkan banyak maslahah dunia, mendapatkan gelar doktor dan ijazah, dan yang kedua, bisa mengajar di mana-mana, banyak uang misalnya. Apalagi bergabung dengan roja dan sebagainya, tampil di televisi dan sebagainya, maka banyak uang dan tenar, jadi selebritis juga, jadi populer. Misalnya tujuannya untuk itu, maka akan masuk kepada perkara tadi. Namun seperti kami sebutkan di bagian yang kedua, dia intinya ibadah kepada Allah. Namun dari beberapa pendalilan, ada beberapa persekop down payment yang Allah berikan DP bagi mereka orang-orang yang mengamalkan amal soleh ini, diberikan kemuliaan di dunia. Sehingga tadi dia silaturahim, dan itu adalah ibadah, dan dia menginginkan dari silaturahim itu adalah panjang umur ataupun harta yang luas sesuai dengan hadits Anas. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya agar silaturahim, dan juga dia melaksanakan haji sambil berdagang, maka diperbolehkan seperti di dalam hadis tadi. Dan barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya agar diangkat derajatnya di dunia, menjadi orang yang alim, reputasinya baik, di strata sosial pun menjadi orang yang baik, bukan jadi residivis, bukan menjadi preman dan sebagainya yang buruk namanya. Misalnya dia tujuannya untuk itu dan juga akan diangkat derajatnya di dunia, maka tujuannya untuk itu boleh. Karena masuk kepada adilah tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maka ini yang bisa kita berikan dari pertanyaan dua ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.